سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي وفقنا واهدنا إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال رحمه الله تعالى: نفع الله تعالى به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ورابعها قراءة آية في إحداهما سواء أتى بها في خلال الأركان أو قبل الشروع فيها أو بعد فراغها. وسنة أن تكون في آخر الخطبة الأولى litakuna fi muqabalati du'a lil mu'minina bisaniyah. Wa khamisuha du'aun ay ma yutlaqu alaihi ismud du'a lil mu'minin. Wa yajibu an yakuna bi ukhrawiyyin fala yakfid dunyawi. Wal aula fid du'a at-ta'min. Kemudian rukun nomor 4. Ini mau ulangi cuma nomor 4 ini sudah. Nomor 4 rukun daripada rukun khutbah yaitu qiraatu ayatin fi ihdahuma, membaca akan ayat Al-Qur'an fi ihdahuma pada salah satu dari dua rukun. Jadi salah satu dari dua khutbah, bukan dua rukun salahnya. Salah satu dari dua khutbah. Karena kan khutbah semalam, nah ijmalnya 5 di Imam Nawawi, tafsirnya 8. Jadi ijmal 5, tafsir 8 khutbah rukunnya. Jadi pada khutbah yang pertama minimal 3 ada. Alhamdulillah, sholawat, wasiat untuk takwa. Nah, adapun khutbah nang kedua ini, makanya kalau nang di pertama hanya 3 tadi, maka di khutbah nang kedua kalimahnya harus kabuat. Tapi misalnya Al-Quran sudah dibacanya di khutbah nang pertama, maka kadang menjadi rukun lagi, artinya pada khutbah nang kedua. Ini kalau menurut pemahaman di sini, karena bahasanya ihdahuma, salah satu daripada keduanya. Tapi di Fathul Mu'in tetap disuruh khutbah nang kedua itu kalimahnya dibuat. Ya masuk ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Asal Anda terbaca itu sudah, maka sudah. Jadi qiraatu ayatin fi ihdahuma, membaca akan ayat Al-Qur'an fi ihdahuma pada salah satu daripada dua khutbah tadi. Sawa'un ata biha fi khilalil arkan, sama ada inya membacanya itu di tengah-tengah rukun, au qabla syuru'i fiha, atau sebelum masuk kepada rukun, au ba'da faraghiha, atau sesudah selesai daripada khutbah. Wa sunnatu, tetapi nang sunnat, antakuna fi akhiril khutbatil ula, bahwasanya ayat Quran itu dibaca pada akhir khutbah nang pertama. Litakuna fi muqabalati du'a, supaya adalah itu menghadap kepada doa lil mu'minina bisaniyah, bagi orang-orang nang beriman pada khutbah nang kedua. Jadi nang sunnah, maka ayat Al-Quran tadi diandak menjadi Imam Nawawi di akhir khutbah nang pertama. Itu tapi ya kalau khutbah biasanya kan dibaca juga ayat ya loh. Apa nang diterangkannya membaca ayatnya ya. Nah itu. Jadi harus jadi perhatian orang khutbah. Jadi di isi khutbahnya ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Sekalipun bahasa kitanya rukun-rukunnya sudah sempurna, inya baca tadi. Wa khamisuha, kemudian rukun khutbah nang kelima doaun, membaca doa.
ay ma yutlaqu alaihi ismu doa lil mu'minin, yaitu apa saja nang secara mutlak nang disebut doa sebagai untuk orang-orang nang beriman. Jadi doa. Wa yajibu ayyakuna bi ukhrawiyyin fala yakfid dunyawi, dan wajib bahwasanya doa itu adalah untuk kemaslahatan akhirat, maka kada cukup kalau hanya untuk kemaslahatan dunia. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab sini sidin secara umum aja ujar sidin nang penting berdoa. Sekalipun kalau di dalam kitab yang lain itu ditentukan doa untuk keampunan orang-orang mukmin dan mukminat. Dan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya kan? Nah, kalau Imam Nawawi di sini ujar sidin nang penting doa untuk orang-orang nang beriman. Wal aula, tapi nang lebih aula fit doa, di dalam doa tadi at-ta'mim, yaitu dengan secara umum. Artinya apa? Minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu nang lebih aula untuk Imam Nawawi tadi. Pas saya misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dimuka Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Bahnya doa nang apa tidak sarah. Itu hendak menutup doa lalu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walau khassa bihil hadirina aw arba'ina minhum ka qawlihi rahimakumullah, andai kata si khatib tadi menghususkan doanya hanya untuk orang-orang nang hadir, au arba'ina minhum, atau orang nang 40 di situ aja, faqaulihi, seperti ujar khatib rahimakumullah. Nah, rahimakumullah artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kalian. Au yarhamukumullah, lebih aja ya, artinya menang tadi fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Fayakfi dzalika, maka itu cukup sebagai doa. Jadi masuk aja doa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Doa, jumlahnya doa, doa iya. Nah, itu doa. Fayakfi dzalika, itu cukup. Idil qasdu ma yaqa'u alaihi ismud doa, karena yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disebut namanya itu dengan doa. Yang penting doa. Wala budda min adami sarfihi, dan kada boleh tidak dari tiada memalingkan akan doa tersebut. Kalau sarafa dzalika lirrahmatid dunyawiyyati lam yakfi kama afadahu syubra marisi. Andai kata inya memalingkan doa itu untuk rahmat dunia, lam yakfi, maka doa tersebut kada cukup, kama afadahu syubra marisi, sebagaimana berfatwa akan demikian oleh Imam Syubra Marisi. Jadi maksudnya dari sidin, andai kata isi dunianya, isi doanya hanya untuk kemaslahatan dunia, maka itu kada cukup. Tapi kalau keduanya boleh. Doanya khusus di dunia aja ya, misalnya tuh. Nah, ini di dalam khutbah kadang mencukupi untuk syarat sebagai rukun daripada rukun khutbah. Nah, itu. Amma law khassa bihil ghaibina fala yakfi. Ata andai kata misalnya inya menghususkan pulang orang-orang nang kadada di dalam masjid tadi, fala yakfi, itu pun kada boleh. Ini berdoa dengan bahasa Arab misalnya ujarnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka-mereka yang berada di masjid, yang berada di luar masjid misalnya. Nah, yang di dalam masjid ditinggalnya misalnya, ini kada cukup dari sini. Kalau ke umum boleh, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat, Allah Ta'ala mengampuni dosa orang-orang mukmin, muslimin dan muslimat. Artinya nang di masjid dapat, nang di rumah dapat ya. Nah, ini boleh, itu maksudnya ya kan.
Wa yakunu, dan adalah doa tadi fi saniyatin pada khutbah nang kedua. Li'anna doa bil khawatimi al yaqu, karena bahwasanya doa itu di tempat penutup itu adalah yang lebih pantas. Jadi doa bil khawatim penutup al yaqu itu lebih pantas. Juga doa ya. Contoh ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada kalau di sebagian buku khutbah itu innallaha ya'murukum. Jadi ditagur-guru bahari presiden jangan pakai kum. Karena di Quran tulisannya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, wallahu alam mana pak orang bahari mana sih pakai kum. Dulu banyak kan yang contoh-contoh khutbah tuh tulisannya innallaha ya'murukum. Ya, jadi dia guru jangan pakai kum. Karena Al-Qur'an ada pakai kum. Andai kata ini yang membaca innallaha ya'muru itu baniat ini Quran, maka hukumnya batal. Dan itu dosa. Apalagi nah kayak ujar nang di YouTube tuh Allah Ta'ala bersabda, itu nah apa ujungnya akhirnya itu. Ada buku baru lagi doanya salamannya. Allah. Nah, ya Allah. Jadi bila diniatakan itunya sebagai baca Quran, maka hukumnya kan kafir. Wani merubah Quran ya. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, itu mengarang. Tapi nya jahil mah itu panggulang jahil ini lapas hukum mah itu panggulang itu. Allah. Ya, jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi kalau nya membaca itu niat, ada niat lain baca Quran tidak ada masalah. Innallaha ya'murukum tuh. Dibacanya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Tapi niatnya hanya sebagai penutup khutbah, bukan baca Quran, tidak ada masalah. Tapi andai kata ingin niat itu Quran, maka hukumnya ada boleh hukumnya haram. Karena di Quran tidak ada hukumnya. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, wala zikrullah itu sambungannya tadi kan dulunya. Wala zikrullah akbar, Allah ya'lamu tasma'un. Lalu masing-masing khatib ada menambahi aqimus shalah, ada nama ada pakai aqimus shalah dasar aja ya. Gitu. Itu hanya isyarat suruhan dari khatib aqimus shalah, harusnya dirikan sholat ya. Misalnya kata kayak itu pun nggak ada pakai juga. Inya pakai aqimus shalah pun menyuruh nggak ada pakai juga. Ada jadi masalah ya kan ini. Karena maklum aja bila khatib tontong khutbah pasti tamat masih bahyang. Kalaupun nggak ada disuruh menak menyuruh juga silahkan itu apa itu ya. Itu amat dulu didikan toh amat itu. Tapi aneh juga nah, kayak sembahyang anu tuh kita sudah jadi istilah menyambut amat ya kan. Bayang hajat gitu kan. Padahal ada yang pembatasnya istilahnya, ada ingat dulu istilahnya itu. Cuman kebiasaan kita amat nyambut sudah. Padahal ada amat istilahnya ya loh. Yang tarawih itu as-salat jami'ah. Salat jami'ah. Nah itu juga ulun kahrim bacanya as-salat jami'ah. Nah afdal itu jadi karena itu jadi maf'ul mutlak jadi. Ini sallu salat jami'ah. Nah bedanya berbuah. Bayang kipayah ya. Kalau di Metapura itu salat berjenazah al-hadir rahimakumullah itu dia. Bayang di Al-Karamah itu ada mayat hajar nang pengumuman depan kita ada seorang mayat laki-laki atas nama si Anu bin si Anu itu salat berjenazah al-hadir rahimakumullah itu aja kan ada ciak. Mana kita pokok ciak. Mana kita as-salat aja. Pokok ciak no kita di sini mata kurang ada. Allah alam ya. Nah, itu dia bila bibirnya salat dan jenazah al-hadirah rahimakumullah. Santai aja juga. Namun kita udah kayak tarawih itu pokok ciak terus sana. Nah, ini. Allah. Mana tadi? Bohong.
doa tadi. Jadi Quran nih doa tadi li'anna doa bil khawatimi al-yaqu, karena bahwasanya berdoa itu penutup itu lebih pantas, lebih sesuai. Wa yubahud du'a'u lisultani bi khususihi, dan dibolehkan berdoa lisultan untuk raja bi khususihi dengan secara khusus. Mendoakan raja boleh, mendoakan raja orang Islam mudah-mudahannya menjadi raja nan adil. Wa yuhramu wasfuhu bis sifatil kadzibah illam yukhsha min tarkihi fitnatan, dan haram hukumnya mensifatkan inya itu dengan sifat-sifat nang dusta jikalau tidak ditakuti sesudahnya itu akan fitnah. Jadi kada boleh. Haram hukumnya jadi kalau mensifatkan dengan sifat nang dusta. Ya, sifat nang dusta itu dua macam. Bisa memuji, ya bisa fitnah. Itu bisa ya. Orangnya kada adil, bisa beradil misalnya. Ini berarti sifat nang mensifatkan dengan sesuatu nang kada ada lawadinya. Karena itu salah satu nang kada boleh di dalam kitab itu mendoakan orang nang zalim itu kekal pemerintahannya. Ini raja misalnya, raja ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur raja ini. Misalnya rajanya raja zalim, Firaun. Nah, contohkan Firaun ini sudah ya, enggak ada lagi juga Firaunnya. Berdoa mudah-mudahan Firaun panjang umur. Misalnya ya Allah, sudah tahu Firaun ini orangnya zalim, didoakan yang itu mudahan panjang umur misalnya, mudah-mudahan hajatkan Firaunnya kabul misalnya. Nah ini kada boleh karena tak sama dengan meridhoi kezaliman si Firaun. Nah itu ya, jadi ada boleh juga itu di dalam kitab, dengan dalam kitabnya. Tahu orangnya sudah zalim, sudah tahu mabruk mabruk, dipadahkan mabruk orangnya zalim, di mana mabruknya? Nah itu mabruknya itu gimana kalau nya zalim. Jadi tidak boleh mendoakan orang zalim itu dengan kekekalan yang ada lawadinya. Kenapa? Ya bahaya ya kalau nya panjang umur tambah zalim ya. Didoakan mudah-mudahan dapat hidayah kok. Jadi hati-hati juga. Sudah tahu orangnya zalim, mudah-mudahan Allah Ta'ala membanyakkan orang-orang seperti beliau ini. Jangan bisa dulu orangnya zalim didoakan mudah-mudahan banyak. Ini selamat kami ya. Tinggi tuh Jadi di dalam khutbah tadi boleh mendoakan si sultan dengan khusus tadi. Tapi asal jangan mendoakan dengan sifat-sifat nang ada pada orang tersebut. Jadi mendoakan umum dia dulu. Allahumma aslih wulatal muslimin. Ya Allah, baikkanlah pemimpin-pemimpin orang Islam. Misalnya itu boleh. Wa illa wajaba kama fil qiyami ba'dhan nasi li ba'din. Dan jikalau inya kada takutan tidak terjadi fitnah, maka wajib sebagaimana didirikan pada sebagian manusia pada sebagian yang lain. Jadi dari sekian kalau inya kada terjadi khawatiran terjadi fitnah, maka hukumnya bahkan wajib mendoakan kepada orang nang pemerintah tadi sebagaimana inya mendoakan kepada manusia yang lain. Wa yusannu du'a'u li a'immatil muslimina wa wulati umurihim umuman bis salahi wal hidayati wal adli. Dan disunatkan berdoa bagi pemimpin-pemimpin orang Islam, wa wulati umurihim, dan orang-orang yang memegang urusan-urusan mereka umuman secara umum, bis salah dengan kebaikan, wal hidayati dan hidayah, wal adli dan keadilan. Itu sunat tadi. Kemudian wa syurita fihima ay al-khutbataini umurun sab'atun. Kemudian disyaratkan pada kedua khutbah itu perkara yang 7 macam, yaitu isma'u arba'ina
didengar oleh 40 orang. Mimman tan'aqidu bihimul jum'atu, dengan orang-orang nang sah dengan mereka itu akan sembahyang Jumat. Jadi didengar. Jadi artinya khatib tadi bersuara nyaring gitu ya kan. Saya pun kita ini biar kada nyaring banyak aja mic ya insyaallah kedengaran aja. Nang apa nang didengar al-arkan, yaitu rukun-rukunnya. Jelas khatib alhamdulillah jelas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah, jelas kedengaran. Wa ibadallah wasikum nafsi bitaqwallah. Kedengaran itu ya. Jadi perlu juga. Begitu bila isinya kedengaran lagi. Ataupun kalau si khatib misalnya ya. Yang penting rukunnya didengar oleh orang 40 tadi. Al-arkana ay arkanan khutbataini, yaitu rukun-rukun dua khutbah. Li'annal maqsuda minhuma, karena bahwasanya nang dimaksud daripada keduanya itu wa'dhuhum, yaitu memberikan nasihat kepada mereka, wa huwa la yahsulu illa bidzalika, dan memberi nasihat itu ada hasil bila ada kedengaran. Nah, jadi wa huwa la yahsulu illa bidzalika. Jadi mana ada mendengar tentu ada jadi hasil. Allah Subhanahu wa taala akan dikasih dulu. Jadi ulang-ulangi kira insyaallah syarat khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala itu dulu mengucapkan bermanfaat. Barakah Allah taala mengampuni dosa, Allah mengampulkan segala hajat.